Bapak, dalam kesempatan ini saya selaku Ketua Umum DPP LDTKIN yang diberi amanah oleh pimpinan pondok perlu menjelaskan kenapa para ikhwan sekarang ini dihimbau oleh pimpinan pondok untuk mengikuti upgrading. Apa sih upgrading itu? Pokoknya kan kita mau ma'rifat, mau kembali kepada Allah, mau wusul dan sebagainya ya. Kok tiba-tiba dihimbau untuk mengikuti upgrading, kalau bahasa Inggris lagi upgrading, apakah ada hubungannya dengan tugas kita ma'rifat kepada Allah? Segala sesuatu di Surya Raya ya, yang dari Pengasahabah, karena di Surya Raya semuanya dari Pengasahabah, saya izin Pengasahabah. Semuanya dibuat, dirancang, direncanakan, pasti ada hubungannya, kaitannya dengan ma'rifatullah. Sebagaimana Surya Raya itu sendiri, dulu waktu didirikan bukan pesantren namanya, oleh Pengasahabah sepuh itu. Ada yang sudah tahu? Apa? Bukan pondok pesantren tahun 1905 itu, tapi patapan. Ya, patapan. Patapan dengan pesantren tentu beda. Kalau mau pesantren kenapa enggak? Abah sepuh dari dulu bikinnya namanya pesantren gitu ya, atau patapan gitu ya. Oh mungkin dulu belum ada Pak, 1905 itu pesantren. Pesantren tertua di Indonesia ya kalau nggak salah di Sidogiri, kalau nggak salah di Jawa Timur itu 1700-an sudah pondok pesantren namanya. Jadi bukan Pengasahabah sebut tidak tahu, tapi memang punya tujuan. Kenapa lembaganya ini awalnya dinamakan patapan. Di Tanbih juga beberapa kali disebut patapan, patapan. Asal katanya apa? Apa? Besok dan benar ini kan ya. Jadi sekali lagi ini tentu ada kaitannya dengan kemarifatan kita, proses kemarifatan kita. Namanya upgrading secara etimologis kalau dari ilmu tentang kata-kata itu artinya kan meningkatkan, menaikkan kita. Jadi ini Abah karena kreatif, beliau itu kreatif, beliau sangat kreatif. Tidak monoton lah, membimbing ya, menuntut murid-muridnya untuk marifat kepada Allah. Ya, beliau mencarikan cara-cara, metode-metode lain gitu ya, supaya kita lebih mudah, lebih cepat untuk marifat kepada Allah. Di antaranya upgrading. Di awal-awal itu pesertanya terbatas, dibatasi para wakil talqin dulu yang awal-awal pengusaha A, pengusaha Ake, ya, awal-awal lalu para membaligin, gitu. Lalu berikutnya sekarang sudah dibolehkan untuk para imam. Bahkan upgrading ini sekarang diadakan juga di daerah yang diminta, LDTKIN yang sudah 130 kabupaten kota ada LDTKIN di Indonesia ini suka mengadakan. Besok kalau masa di Sukabumi ada, insya Allah tanggal berapa bulan Agustus awal ya, di Sukabumi ada upgrading. Jadi apa itu meningkatkan? Apa ingin meningkatkan, menaikkan kita kemana? Ke asal kita. Ini marifat itu. Ya, dengan cara apa? Nah ini salah satu tujuannya yang pertama upgrading itu adalah penyeragaman. Penyeragaman. Jadi kita diseragamkan amaliyahnya. Ya kan? Tarekat itu unsurnya 3. Mursyid, murid, wirid gitu ya. Biar ujungnya ide semua. Mursyid, murid, wirid. Wirid itu artinya zikirnya. Setiap tarekat pasti ada yang diberikan kan, dikir lah kalau bahasa itu. Karena pada umumnya dikir, tarekat itu memberikan bimbingan zikir ke mursyidnya. Nah, amaliyah ini tentu sudah dipertimbangkan. Kan banyak amaliyah itu zikir itu banyak, dari Rasul itu banyak, sholawat banyak, segala macam, amal ibadah ya, saum-saum segala macam banyak. Tapi sudah dipilihkan oleh para sahabat, dipilihkan. Jadilah Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah. Ini pun gabungan dari 2 tarekat kan. Disatukan dari Qadiriyah dan Naqsabandiyah. Lalu dipilih, tidak semua yang dari Rasulullah, dari hadis kok. Sehingga ada pertanyaan, ini kan ada dari Rasulnya nih, amalan ini kok gak diamalkan? Kalau begitu banyak itu, ya kok ini gak di ini, kok gak itu gitu. Sudah dipilihkan, sudah kayak paket lah. Nah, Abah pernah mengeluarkan maklumat tahun berapa itu ya, Abah tidak bertanggung jawab. Guru musik kita sampai mengeluarkan maklumat. Abah tidak bertanggung jawab terhadap siapapun yang menambah dan mengurangi dalam amaliyah. Kalau ada penambahan pengurangan, itu tuh ada dampaknya, efeknya. Aurod ya, saya kira beberapa ada kiai dari, jangankan satu kalimat, satu huruf aja kan ada aurod yang kedua, kaf, ya, ain, shod kan, satu huruf satu itu ada maknanya. Kalau bahasa ini ada energinya, tidak satu huruf saja, apalagi satu kalimat, apalagi sampai yang dikuasain gitu ya, dimelekin, diapain, dibelilah dalam bahasa itunya, yang mungkin efek ruhanianya besar. Sehingga hati-hati, sementara ruh kita itu sedang dibimbing, digenggam oleh apa, mau dihantarkan pulang.
apa sudah dibuatkan gitu, apa namanya resepnya. Tiba-tiba kita kabitanya apa kabita kepengen ngeliat iklan lah di YouTube kan, sekarang zaman YouTube ya, ada yang menawarkan saya apa gitu dengan pakaian yang meyakinkan, silakan bacakan ini pagi hari, sore hari lunas hutang gitu. Wah itu kan menarik banget gitu ya. Iwan kita ada yang tertarik gitu. Padahal sudah semuanya. Tadi kita juga dibacakan kan, kalau di bahasa Indonesia ada kalimat dari pengusaha Abbas Sepuh ini sangat beliau bertanggung jawab itu kalimat. Untuk kami semuanya bertanggung jawab. Tiada lain, ada kata tiada lain. Bahasa Sundanya ke ayalian amalan kita, toriko berdasar. Tiada lain amalan kita, toriko amalkan dengan sungguh-sungguh guna atau untuk menggapai seluruh kebaikan. Kalau dari guru agung kita menyatakan seluruh, ada yang tersisa nggak? Kebaikan. Bahkan dia di ujungnya ditambahin dohir batin, kan? Tambahin lagi dari batin. Padahal udah kata seluruh juga udah mencakup seluruh yang kita perlukan. Memang tidak semua yang kita inginkan itu adalah sesuatu yang kita perlukan. Ya, karena keinginan kadang-kadang ada terselip nafsu. Ya, artinya kita selalu terlibat, jangan sampai kita terbujuk nafsu, tergoda tipu daya setan, karena terus menerus. Nah ini, jadi diseragamkan, kata apa itu seragamkan amaliyahnya supaya efeknya, dampak ruhaniahnya sesuai yang apa rencana. Karena nanti ada tahapan-tahapan berikutnya. Nah takutnya kalau kita sudah pakai yang lain, mohon maaf, keberikutnya berat. Ya, tadi kan kata apa antibiotiknya ini, ada iklan antibiotik nih, wah menarik banget nih, kayaknya antibiotik ini bagus dah. Padahal apa udah itu, yang tahu ruh kita itu guru mursyid kita. Mohon maaf, karena kita nggak boleh, apalagi sampai menyalahkan, kan adalah orang lain, nggak boleh benci pada ulama yang sejaman, nggak boleh. Ya, tapi sehebat apapun, mohon maaf ya, ulama lain, mursyid lain dan sebagainya, yang paling tahu ruh kita, yang lagi ngurus ruh kita, mursyid kita. Dan apa udah tahu persis kita ini proses maulahnya, kita nanti akan dilahirkan namanya Tifdul Ma'ani. Nanti besok kita ceritakan kenapa nama itunya Patapan ya, lalu logonya kenapa kupu-kupu, kan kupu-kupu kan, kupu-kupu nanti ada hubungannya tuh Patapan dengan kupu-kupu. Ini hanya pembukaan saja, yang besok dijelasin. Nah, jadi apa sedang membimbing kita. Jadi kalau nanti ada yang ditambahin, ada yang dikurangi, malah ada yang dicampur-campur dengan yang lain. Kemarin ada Pak saya, mursyidnya ditambah dengan yang dari ini, mursyidnya gitu. Apalagi mursyidnya nambah. Bukannya kalau semakin banyak guru semakin baik gitu. Nah itu nanti kita akan jelaskan. Nah itu, jadi diseragamkan supaya efek ruhaniahnya sesuai dengan yang Anda harapkan. Karena selesai dari sini, daun kita kan tidak hanya kosul, sodul, korbun, fuadun, sagopun, lupun, sirun, lapis di anak. Itu kan berproses itu. Jadi kalau dia proses sedang kita ada di mana sudah tidak seragam, mulai berat tuh. Malah proses nafsunya itu yang, jadi kan nafsu juga sama berproses kan, dari mulai amarah, lalu apalagi lawama, mulhima, mutmainah. Mutmainah itu baru yang keempat, baru mutmainah. Sama dengan yang tadi fuad, kata apa di fuad itu mulai ada kita terang. Besok lagi kita. Jadi itu intinya diambil diseragamkan. Apa yang diseragamkan terutama amalan dari para sahabat, amalan inti tekiyatnya, dikir, amal manakim, sering disingkat DKM. Nah dalam DKM itu harus sama persis, ya dikir, amal manakim harus sama. Karena itu luar biasa, karena basicnya, pondasinya kita tuh di situ. Dikir, amal manakim, basic energi ruhaniah kita untuk terus naik. Ya apa sekarang kan kita sedang naik, ya kalau hidup. Tapi kalau berhenti diam lagi, kita itu diam. Apalagi maksiatnya dalam diri merunaklah, walaupun emang Pak bisa nih kita ada di masjid nih, sekarang kita maksiat. Coba menurut kita bisa nggak nih kita? Bisa. Nih yang lagi ngomongnya merasa diri ketua umum LDTKN yang dibicarakannya ma'rifatullah. Itu saya maksiat kalau tidak ada zikirnya, bahkan merasa diri lebih dari para bapak ibu sekalian. Sedang maksiat saya. Ya jadi kan dosa maksiat itu ada yang dohir, ada yang batin. Ketika kita maksiat, turun kita menjauh lagi dari Allah. Terus aja tiap waktu kita begitu terus. Nah di Toriko itu jalan metode gimana supaya setiap waktu itu kita terus. Emang lagi tidur juga bisa, sedang tidur juga, makanya ada caranya kan dari apa? Gimana caranya supaya tidur kita itu tetap proses ruhaniah kita tetap mendekat, ada caranya. Sudah komplit di kita itu. Makanya di takbirnya tiada lain deh, karena sudah komplit. Ya. Dari mulai tidur sampai tidur kembali dari semua urusan.
ya sampai semua itu udah ada di amalia kita ini. Nah jadi diseragamkan. Yang pertama tujuan akhir ini supaya seragam, terutama dalam pikir hataman manakib. Bagaimana dikir pengersaabah, hataman pengersaabah, manakibat pengersaabah seperti apa? Insya Allah nanti ada pematerinya yang menjelaskan hal itu. Yang kedua, pendataan. Para imam itu didata. Untuk apa Pak Qadir? Yang pertama tabaruk. Abah itu dulu suka mendata. Ketika wafat di kamarnya ditemukan tuh kertas tebal banyak. Terisinya tuh tulisan tangan pengersaabah nama mendata iwan-iwan yang datang tiap hari. Abah nulis si anu datang jam sekian gitu, didata ada. Dan ternyata hari ini disebut juga era big data, katanya ada anak-anak muda era big data. Data ini sekarang mahal ternyata. Aku dari dulu pentingnya data. Nah, sekarang didata para iwan yang jutaan. Kita lebih dari 10 juta iwan apa itu? Karena ada yang berani mengatakan 20 juta kok mobil kan? Ya sangat mungkin. Nah, ini didata ya. Mudah-mudahan secara walaupun secara dohir, secara administrasi, secara duniawi dicatat, didata oleh LDTKIN, tetapi secara hakikat kita dicatat oleh pengersaabah sebagai beliau, Masya Allah, sebagai upaya kita kan. Jadi data, pendataannya. Yang ketiga, tabaruk tadi ya, tabaruk bahwa ini program pengersaabah sejak tahun 69, ya, melanjutkan program beliau. Ketika program beliau dilanjutkan, saya punya keyakinan ya beliau pun hadir, ya, beliau pun hadir tengah-tengah kita. Kehadiran ruh-ruh suci, guru-guru agung di majelis-majelis beliau itu dalam tarekat biasa. Seperti Mankoba kan, aku hadir ketika manakib itu dibacakan, kan Tuhan saya hadir. Bapak Ibu tadi yakin nggak tadi manakib dihadiri oleh Tuhan saya? Harus yakin, walaupun keyakinan kita berbeda-beda nih. Tergantung proses daunnya lagi-lagi, tergantung hasil zikir kita itu. Kalau sudah mantap daunnya sampai ada iwan kita yang terlihat dohir kan yang sultan oleh itu. Bisa betul. Tidak dalam tarekat yang begitu kan. Bagaimana beliau bisa buka bersama di 70 tempat kan? Artinya kan di 70 tempat itu dohir semua kan? Oleh murid-muridnya yang 70 dohir, masa dohir bisa sampai 70 sekarang. Nah itu keyakinan kita itu tergantung hasil zikir kita. Salah satunya buah dari zikir yang la ilaha illallah. Perbaharui, perbaiki, terus iman kita supaya teguh, supaya kuat, supaya indah. Dia nanti buah keyakinannya tambah sehingga jauh kita tajam, rasa kita tajam. Baik, jadi itu ya, ini tabaruk ke program pengersaabah. Benar-benar ngambil berkah. Saya yakin pengersaabah hadir. Ketika guru agung kita hadir, aku cuma hadir, tidak mungkin. Hadirnya seorang mursyid pasti melaksanakan tugasnya sebagai seorang mursyid, memberikan petunjuk, tidak hanya petunjuk, bahkan membimbing. Kita tuh dibimbing. Ruh kita tuh dibimbing kemana? Pulang, dibimbing pulang ke asrama. Kita tuh ingin pulang, walaupun kita dari secara ini mungkin nggak kita sadari ya. Kita tuh bukan orang sini, diri kita itu pernah bersama Allah. Allah itu zat yang maha kuasa. Kebahagiaan sejati itu bersama Allah, bukan berdaulat kebahagiaan. Allah itu sendiri kebahagiaan. Diri kita pernah bersama Allah, berasal dari Allah. Dia kangen ingin pulang. Cuma nggak bisa, terjebak, terbelenggu di urusan-urusan dunia demikian. Sampai nggak sadar bahwa kita pernah di sana. Saking terbelenggu, terus dibongkar tuh, makanya kata apa? Bidor bin Sadidin. Itu la ilaha illallahnya itu jangan sampai nggak ada pukulan. Karena kita udah terbelenggu banget gitu. Pukulkan sampai belenggunya pecah. Baru sadar, oh iya kita pernah bersama Allah. Ya sekarang aja kita kadang-kadang mulai ada cing serese, udah alhamdulillah udah mulai. Ukurkan. Kenapa zikir jahatnya sehari minimal 825 ya, itu sudah diperhitungkan oleh apa perjalanan rohani kita itu sudah diperhitungkan ya, besoklah kita jadi itu ya, pendataan lalu tabaruk. Jadi saya yakin pengersaabah juga hadir di majelis kita ini dan beliau memantau terus rohani kita sudah sampai mana perjalanannya, kalau berhenti karena apa, macet karena apa, harus diberi apa, dan pasti pulang dari majelis-majelis beliau kita muridnya ini tidak akan dibiarkan pulang dengan tangan hampa. Pasti diberikan sesuatu, oleh-oleh lah kalau bahasa ini, dan oleh-oleh itu adalah pasti sesuatu yang paling kita perlu. Pasti. Apa yang paling kita perlukan? Apa? Lagi-lagi lancarnya kita ma'rifat kepada Allah, itu yang paling diperlukan. Kalau urusan-urusan dunia, urusan keluarga, apa ada bahaya di depan dan sebagainya, itu nilainya, kepentingannya itu di bawah kemakrifatan kepada Allah. Semua itu keruwetan hidup, masalah hidup, manisnya hidup itu tergantung kemarifatan kita.
Besok kita jelaskan, dari mana penjelasan besok insya Allah kita jelaskan. Di hidup kita ini sebenarnya tergantung dari kualitas makrifat kita kepada Allah. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin kita mengenal Allah, maka urusan kehidupan yang lain semakin menyesuaikan, semakin baik. Manis pahit itu bisa menjadi baik. Besok kita juga ceritakan tentang itu, yang manis pahit kehidupan ternyata itu hanya sebuah alat cara Allah untuk mempercepat proses benar. Itu yang terakhir, tujuan Abilillah riyadhah latihan. Sebagaimana halnya atlet, kebetulan saya punya anak atlet nih, atlet badminton. Kemarin waktu SMP dia udah jadi juara nasional badminton tingkat anak-anak, sempat jadi, tapi udah juara 2 nasional. Dia udah levelnya nasional. Ketika dia SMP dia puber, mulai apa namanya? Kalau puber itu apa sih? Anak remaja lah, mulai senang ke lawan jenis gitu. Jadi latihannya malas latihan. Baru kemarin ikut event gubernur Jawa Polda apa namanya? Provinsi. Padahal dia udah pemain level nasional. Gara-gara jalan latihan, baru di turnamen pertama main aja lawannya biasa, kalah dia. Karena apa? Tidak terlatih lagi. Apalagi rugi. Makanya di tiap mereka selalu ada namanya riyadhah latihan, terlatih. Lawan kita ini berat Pak. Siapa? Iblis, setan. 150.000 tahun ibadah kepada Allah dengan kualitas makrifat iblis itu. Saking hebatnya ibadahnya sampai pernah diserahkan tugas pegang kunci surga. Iblis lawan kita nih. 150.000 tahun dia ibadah dengan makrifat kepada Allah, memimpin para malaikat sekian puluh ribu tahun. Lawan kita. Nah kalau kitanya nggak terlatih kan, nggak kuat. Zikirnya sebenarnya pada sejual, zikir itu energi kita yang ditakutkan oleh iblis itu. Karena kalau kita udah konsumsi makannya la ilaha illallah, wah berat. Siapa itu udah bilang sendiri, Rasulullah terus terang dia, saya berat kalau sama orang-orang yang berzikir la ilaha illallah. Lemahnya di situ. Makanya itu harus dilatih. Ya la ilaha illallah dilatih, duduk lebih lama lagi nanti, awalnya dari maghrib sampai isya dilatih, itu latihan. Mungkin fisik kita nanti terasa agak lelah ya fisik kita. Bukan besok paginya ada materi ya, pada malamnya udah jam 2 udah mandi. Mandinya juga riyadhah dari apa itu? Dijajahkan, apalagi yang ikut upgrading itu. Walaupun sudah satu malam, 1 kali mandi, airnya air Suryalaya, ini air pengesaban. Hasil perjuangan pengesaban, sehingga air seperti itu. Tentu ini juga airnya udah air berkah ya. Jam 2 malam kita mandi. Itu berkah. Mudah-mudahan secara fisik juga kita dilatih, secara rohani mungkin nanti capek, lelah dan sebagainya, tapi rohani kita akan senang ya. Senang mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, yang diinginkan. Rohani kita itu kadang senang, kadang enggak. Ketika zikir jahar aja kurang dari 825 sehari, sedih dia, gemetar dia, pusing dia, mual dia, diri kita itu, wah mulai lagi nih kurang kan. Apalagi kalau cuma 3 kali 5 berarti sudah berapa sehari? Cuma 15, padahal sehari kan harus keluar dari mulut kita itu 825 kali itu bunyi la ilaha. Itu baru standar itu, baru mulai agak nyaman diri kita yang sebenarnya dalam itu. Baru nggak terlalu takut dia sama setan, belum nafsunya yang dalam dia tahu. Ini nafsu saya udah nggak terkenal. Dalam diri itu yang paling berat itu nafsu. Itu menyadari nafsu bergerak aja itu tidak. Setan mana, nafsu mana, apalagi yang begitu. Tapi kalau sudah terlatih, radar kita tajam. Ya hobi yang lebih adrik kan itu pertajam radar-radar. Ya latif, ya latihan ya. Jadi dalam upgrading ini kita pun dilatih. Dan udah ini ya udah ini program apa? Jadi udah dijajahkan lah kalau latihan ini gitu. Latihan. Sila agama jam 2 selesai, mungkin jam 3 sholat sunatnya, nanti sambil menunggu subuh dikir, dilatih. Insya Allah dengan dilatih dengan metode muhasabah, insya Allah rohani kita semakin kuat, semakin sehat, sehingga perjalanan pulang kita, perjalanan kemarifatan kita lebih baik lagi. Kalau kemarifatan kita lebih baik, segala urusan dunia akhirat tauhid batin akan mengikuti. Dunia, materi, rezeki itu tiap hari berdoa, ya Allah, mudah-mudahan saya digunakan oleh orang-orang yang berzikir kepadamu. Haroyongan, tosna, sok sebat berapa? Semua makhluk itu berdoa ingin dipakai oleh orang. Cuman kita tertutup juga, ada doa kita nggak keluar dari kolom kita itu nggak keluar, tertutup lagi-lagi oleh penutup hijab. Harus dibuka. Dalam zikirnya sendiri kata kok bisa ayat doaan dan zikir lagi sebenarnya kan tertutup. Nah gimana kita buka? Nah dengan riyadhah seperti ini, upgrading dari apa insya Allah. Itu ada tanagi tambahan, tambahannya ada tenaga tambahan dibukakan insya Allah.
Baik, saya kira itulah tentang upgrading, makanya penting sekali ya namanya itu ya, di apa di Dumo karena ini betul-betul program bahasa. Demikian Bapak Ibu sekalian ya, penjelasan sedikit tentang kenapa para ikhwan yang sedang bertujuan untuk mariwatu kepada Allah kok disarankan untuk ikut upgrading supaya lebih cepat lagi, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya bersyukur ya dengan ya mengikuti ya upgrading ini, sehingga pengetahuan dan pemahaman saya selaku wakil talqin tentang ya asal mula daripada berdirinya ya pondok pesantren Sulaya ini, ya sehingga ya dapat kami pahami bahwa pondok ini adalah ya berasal dari ya ya suatu ya usaha Abah, ya sehingga ya dapat terwujud menjadi ya sebuah pesantren yang sangat ya dikenal ya bukan saja di Indonesia ya, tetapi ya di luar negeri pun ya sangat ya dikenal ya. Sehingga ya saya selaku wakil talqin ya lebih paham secara mendalam tentang ya TQN ini ya, Thariqat Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya. Ya mudah-mudahan ya para ikhwan ya khususnya di Sulawesi ya dapat ya lebih paham apa itu TKN, sehingga dia bisa artinya ya ikut dalam ya kegiatan ya TKN ini ya, utamanya ya tentang LDTKN ini ya, karena di Sulawesi belum ada. Mudah-mudahan ya di masa mendatang ini ya dapat terlaksana dan terbentuk sesuai dengan ya program Pondok Pesantren Suryalaya ini ya. Ya alhamdulillah Pak ya. Ya saya kira ya sudah ya cukup. Ya. Jadi saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.